Nama saya Aditya Budi Santoso. Saya posisi saat ini sebagai pelatih kepala di PSS U13 dan sebagai asisten di PSS EPA U18. Pertanyaan yang pertama, ditunjuk untuk melatih PSS U13, itu cerita awalnya seperti apa, Coach? Sebetulnya suratin itu kita tidak ada agenda untuk suratin. Kemudian surat edaran dari EPA itu muncul, dilampiri dengan Juknis. Di Juknis itu tiba-tiba ada keharusan mewajibkan setiap tim Liga 1 untuk punya tim U13-nya. Nah, dari situ akhirnya ada rapat meeting dari Coach Anang untuk pembaruan struktur di tim lagi. Akhirnya dari situ saya yang ditunjuk untuk menangani tim Suratin U13 ini. Lalu waktu awal ditunjuk, bagaimana respon Coach Asdit? Langsung mengiyakan atau pikir-pikir dulu, Coach? Untuk responnya tentu saja langsung iya, karena ini sebuah tantangan yang baru buat saya secara pribadi, karena sudah 4 musim di 3 musim sebelumnya di asisten pelatih, kemudian dari Coach Anang dapat amanah seperti ini. Tentunya ini sebagai modal saya juga untuk kedepannya supaya bisa belajar untuk mengelola tim lagi. Oke, lalu PSS sebelumnya tidak mempunyai tim U13, tentu menjadi kesulitan untuk mencari pemain. Bagaimana pembentukan awal para pemain, Coach? Untuk pembentukan awalnya kita adakan seleksi secara terbuka, itu yang pertama. Kemudian dibantu dengan scouting dari beberapa kompetisi yang ada di Jogja, seperti Liga Askap dan Liga Top Skor. Kebetulan Liga Top Skor juga ada di Jogja, kelahirannya juga pas 2010, jadi kita sesekali masuk ke situ. Apakah beberapa event PSS sebelumnya seperti Super Elja Football Festival menjadi sarana Coach untuk menjaring pemain? Untuk Super Elja Football Festival tidak masuk ke situ ya, karena waktu itu kompetisinya di KU 2011. Jadi di Suratin itu hanya satu kelahiran umur 2010 saja, tidak ada 2011-nya. Lalu ketika tim pertama terbentuk, bagaimana cara Coach untuk membentuk chemistry di antara mereka? Untuk chemistry sendiri, awal itu kita bikin seperti mental strength. Artinya kita membuat satu kesepakatan dulu, tim ini mau dibentuk seperti apa, model apa yang pengen diusung oleh tim ini. Kemudian saya sama teman-teman pelatih dan sama pemain sepakat untuk kita membuat 3 hal yang itu akan menjadi patokan kita di setiap pelatihan. Yang pertama agresif, yang kedua berani, yang ketiga kompak. Jadi setiap kita latihan dan pertandingan, 3 hal ini yang akan menjadi pemicu kita sebagai identitas tim. Mungkin dari situ juga anak-anak tidak bingung lagi tim ini mau bermain dengan gaya apa, seperti apa, dan bagaimana, karena dari awal konsep itu yang memang kita bangun. Oke, Coach, kalau itu kan yang Coach lakukan untuk membentuk chemistry antara mereka di dalam lapangan. Lalu kalau yang di luar lapangan seperti apa, Coach? Apakah ada kayak semacam ngobrol bareng, sharing-sharing, atau bagaimana? Di luar lapangan kita punya analisis dan kita punya outbound. Nah, jadi untuk memotong latihan saja, membuat pola baru supaya tidak jenuh, karena kompetisi ini cukup panjang, apalagi di usia mereka mungkin kompetisi lapangan besar dan latihan di tempat kita yang lebih banyak. Akhirnya kita cari cara supaya tidak jenuh. Salah satunya itu ada analisis, kemudian ada outbound. Sisi lain mungkin kayak afirmasi atau kita ngobrol antara pemain dan pelatih sesekali, mungkin seperti itu aja. Oke, Coach, selanjutnya melatih usia muda, apalagi di usia 13 tahun, pasti memiliki kesulitan tersendiri. Apa saja sih, Coach, kalau boleh tahu untuk kesulitannya? Jadi untuk Suratin tahun ini agak menarik dan agak unik ya, karena
sebetulnya mereka di kompetisi di lingkup Jogja itu masih lapangan kecil dan tiba-tiba harus dirubah ke lapangan besar. Itu jadi sebuah kesulitan dan tantangan sendiri bagi kami untuk cepat dan sesegera mungkin mereka bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Itu yang pertama, masalah peralihan dari lapangan kecil ke lapangan besarnya. Selanjutnya yang kedua adalah pola latihan. Jadi pola latihannya mungkin agak berbeda karena mungkin biasanya kalau di SSB atau di tempat mereka mungkin latihan seminggu 3 kali dan sebagainya, tapi kalau di tempat kita kan hampir setiap hari latihan. Dan di situ ada satu cerita menarik ketika kita latihan ini, mungkin juga akhirnya jadi sebuah sebuah tantangan sendiri bagi pelatih. Awal kita latihan itu kita ada 35 pemain. Minggu pertama mereka hampir habis. Mereka hanya kuat sekitar 13-20 menit. Nah, 20 menit itu pun yang cedera sudah kram dan sebagainya sudah 7 pemain. Nah, adaptasi itu yang mungkin agak lama dan agak membuat kita agak sulit. Mungkin itu sih, Mas. Oke coach, kalau itu tadi kan kembali lagi yang apa namanya teknis di dalam lapangan. Lalu kok di luar lapangannya coach, apakah mentalnya, apakah masih belum matang dan sebagainya, mengingat usia mereka masih 13 tahun coach. Untuk seperti itu memang benar ya, karena situasi ini kondisi mereka itu naik turun, jadi konsistennya didapat masih sulit ya. Mungkin kita di luar cuma sesering mungkin untuk menyampaikan motivasi ke pemain, kemudian kita juga paling pendampingan, ngobrol ada masalah apa, kesulitannya seperti apa yang pemain mungkin ngerasa nggak nyaman dan nggak enak. Nah, itu biasanya pemain sampaikan ke kita atau ke pelatih-pelatih yang lain. Nah, dari situ nanti mungkin ada bahan untuk refleksi, bahan untuk pelatih supaya ada satu hal yang tetap membuat mereka bisa nyaman di tim, di dalam maupun di luar lapangannya. Oke coach, lalu apakah coach Adit juga menjalin komunikasi dengan para wali pemain dalam masa turnamen ini coach? Komunikasi tetap kita jalankan karena mereka tidak bisa lepas dari masih belum bisa lepas dari orang tua mereka, apalagi masalah latihan. Karena kan pemain tidak hanya dari Sleman, ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari Bantul dan sebagainya. Bahkan ada satu pemain kita yang dari Pacitan, tiap hari harus bolak-balik dan sebagainya. Nah, komunikasi itu yang harus kita jalan bersama. Paling kita hanya sekedar ngobrol dengan orang tua, mengingatkan masalah tingkat kelelahan mereka, kemudian masalah mungkin pembatasan latihan dan sebagainya. Karena kadang-kadang anak-anak ini kalau latihan di tempat kita itu sebenarnya udah cukup ya 4-5 kali, tapi kadang-kadang anak-anak ini kalau libur pengennya tetap latihan terus. Nah, mungkin hal-hal itu yang kita sampaikan ke orang tua supaya tidak sampai terjadi overtraining dalam latihan dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, mantap coach. Selanjutnya memasuki turnamen, mengawali laga di Suratin U13 dengan memenangkan pertandingan hingga menyapu bersih 8 laga di fase grup. Bagaimana caranya coach dalam memenangkan pertandingan tersebut, dan apakah ada kunci tersendiri dalam hal itu? Pertandingan selama Suratin ini juga saya baru pertama kali bukan dalam artian ini Suratin saya udah beberapa kali, tapi baru pertama ini dapat tim yang di fase grup sampai bisa berakhir dengan kemenangan terus. Mungkin hal yang paling penting bagi saya adalah pola latihan, karena pola latihan itu yang akan membentuk karakter mereka ketika bermain. Karena di situasi pertandingan kan rata-rata udah mental yang berbicara.
Makanya dari awal seperti yang saya sampaikan tadi, membangun tim dengan konsep yang jelas, makanya ada agresif, berani, kemudian kompak. Artinya itu yang menjadi spirit kita bersama, bahwa kalau ada orang mengatakan getih, ya ini cara kita. Saya latihan itu juga saya terapkan di situ. Getih itu tidak harus selalu waktu pertandingan, tapi dalam latihan pun seperti itu. Dan itu ternyata mereka sudah otomatisasi. Jadi ketika di latihan itu sekalipun dengan rekan sendiri, mereka tidak segan-segan untuk mau body contact, mau sliding dan sebagainya. Yang penting masih dalam tahap normal ya. Mungkin itu juga akhirnya terbawa sampai di pertandingan. Mengapa akhirnya dalam pertandingan itu kita rasa untuk tidak mau kalah, rasa agresif ketika kita ketinggalan gol, lebih berani itu akhirnya keluar, dan akhirnya itu yang membawa kita sampai ke final dan akhirnya juara. Mungkin itu. Oke, mantap coach. Selanjutnya melaju ke perempat final dengan mulus dan menemui kesulitan di semifinal hingga harus adu penalti. Bagaimana jalannya pertandingan saat itu coach, bisa diceritakan? Pertandingan saat itu awal laga saya rasa kita sudah satu kaki di final. Di 10 menit akhir, 10 menit awal kita dapat gol, tapi ternyata setelah 10 menit, waktu di 15 sampai 20 menit itu kita mengalami mengalami penurunan intensitas bermain kita. Kita seperti main kehilangan arah, bahkan pemain cepat hilang bola, baru berapa kali passing hilang bola, lawan juga pressing terus. Lama-lama akhirnya kita yang tertekan, kita sulit mengembalikan situasi di start kita yang 10 menit itu. Akhirnya mereka di menit akhir dapat gol, kita kecolongan. Kemudian masuk perpanjangan pun kita tidak bisa berbuat banyak. Untungnya selama 2 minggu sebelum semifinal itu kita sudah menyiapkan penalti ya, latihan penalti, data pemain dan sebagainya sudah kita rangkum semuanya. Data yang dari atas, yang konsisten untuk masuk siapa dan seterusnya, itu akhirnya malah menjadi modal kita. Tadinya yang untuk jaga-jaga, akhirnya jadi modal kita untuk bisa ke final. Jadi bukan tanpa alasan ya untuk latihan penalti coach ya? Iya, bukan tanpa alasan, itu yang kita sudah siapkan sebagai senjata rahasia. Iya. Selanjutnya menghadapi Mataram Utama Manggala di final, PSS U13 menang meyakinkan dengan skor 3-0. Bagaimana coach saat itu bisa membawa PSS U13 juara? Bisa diceritakan nggak coach? Mungkin cerita waktu pertandingan itu sendiri ya. Seperti itu coach. Oke ya, jadi sebelum pertandingan itu sebelumnya Coach Sanang kepala development kami sempat mengumpulkan teman-teman pelatih. Kita di situ ada sharing sebelum menjelang hari H, apa yang harus kita lakukan, bagaimana, kemudian apalagi di semifinal kita sempat drop sampai akhirnya harus adu penalti. Di situ kita ada sedikit evaluasi. Kemudian di situ juga kita ada sedikit perubahan cara kita bermain dan dari mulai awal warming up dan sampai permainan. Akhirnya ketika pertandingan itu warm up-nya kita agak rubah sesi pemanasannya, tidak normal seperti biasanya. Kita ada lebih banyak ke sesi eksekusi dari luar kotak penalti. Akhirnya hal itu ternyata berbuah manis. Ternyata dari 3 gol yang kita ciptakan, 1 gol open play dari luar kotak penalti, 2 gol dari eksekusi bola mati pun dari luar kotak penalti. Jadi apa yang selama ini kita lakukan sampai menjelang pertandingan sampai ke pemanasannya, kita masih konsisten di situ. Dengan sedikit perubahan pemanasan akhirnya dapat gol-gol itu tadi.
Lalu bermain di final tentu tidak mudah dan harus memiliki mental. Bagaimana cara coach memotivasi para pemain saat itu, coach? Motivasi mungkin motivasi normal-normal saja, artinya tidak ada motivasi lebih sih. Seperti mungkin setiap pertandingan motivasi itu kita sampaikan hal yang sama. Apalagi di fase grup kita ketemu Mataram dan kita dari tadinya yang kita tinggal 1-0 jadi 2-1, mungkin itu jadi motivasi sendiri buat pemain juga. Artinya modal kemenangan di fase grup itu ternyata terbawa sampai final. Kemudian dari pelatih hanya menyampaikan hal-hal normal, artinya normal tuh ya seperti yang kita sampaikan di awal, kita harus agresif, kita harus berani, kita harus kompak secara tim, kemudian pantang menyerah, lebih tenang lagi, jangan sampai kita kehilangan momen seperti di semifinal kita cetak gol malah kondisi kita semakin drop. Mungkin ingatan-ingatan itu yang selalu kita bangun untuk pemain supaya pemain juga lebih di otak mereka itu lebih sadar, mungkin itu. Oke, coach. Selanjutnya ada nggak sih coach cerita suka maupun duga maupun lucu selama turnamen itu, coach? Mungkin bisa diawali dengan lucunya dulu, lalu sedihnya, lalu sukanya, coach. Lucunya apa ya? Mungkin anak-anak U13 sih termasuk anak-anak pendiam. Jadi kadang-kadang diajak guyon tuh agak sulit ya. Tapi mungkin beberapa hal uniknya ada satu pemain kita main sama Mataram, sepatu yang dia gunakan itu dia itu harusnya pakai ukuran 40, ternyata saat itu pakai ukuran 42. Nah dari saya udah sampaikan sebelum permainan dan anaknya yakin bahwa nyaman pakai itu, ya wis saya udah nggak komen masalah itu. Tapi ternyata sepatu yang kepanjangan itu malah membuahkan 1 gol dari tendangan setengah lapangan lebih. Lan Mataram akhirnya dapat 1-1. Nah itu sepatunya Zoha itu hampir 42 atau berapa itu kan, harusnya dia pakai 40, dia tapi 40 atau 41, tapi dia lebih panjang. Sisanya apa ya? Ya saya paling normal sih mas, artinya itu tadi mungkin anak-anak masih apa ya, sama kita tuh rasa arep menggojeki dan sebagainya, mungkin agak rasa-rasa pekewuhnya masih ada, apalagi mereka baru kan. Jadi seperti itu sih. Kalau sukanya, coach, mungkin apakah ini menjadi apa ya, kepuasan tersendiri bagi coach Adit bisa membawa U13 juara atau bagaimana, coach? Ya, yang pertama tentu itu hal yang menarik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah event pertama yang seluruh pertandingannya saya belum pernah kalah dan belum pernah draw. Nah jadi itu hal menyenangkan, hal unik dan mungkin sulit terulang lagi. Saya juga senang sama anak-anak ini karena anak-anak ini menarik bagi saya. Latihan seperti itu mereka tetap konsisten, main konsisten, itu juga hal yang menyenangkan bagi saya secara pribadi. Jadi tidak terlalu banyak problem di tim ini. Lalu coach, bisa dijabarkan nggak sih coach pelatih-pelatih yang menemani coach Adit dari awal sampai akhir? Mungkin bisa kredit juga buat mereka karena telah menemani coach Adit. Monggo coach. Oke, untuk tim Suratin ini saya tentunya berterima kasih untuk teman-teman yang selalu mendampingi saya, Coach Sanang yang setiap saat mengingatkan saya, teman-teman yang lain juga sama. Kemudian ada asisten mendampingi teman ngobrol, ada Coach Rudy, yang mungkin dia juga banyak pengalaman juga, itu juga membantu saya. Dia juga banyak pegang tim di usia itu, jadi tahu karakteristik
di tim itu seperti apa. Kemudian dari teman-teman analisis, Coach Marlin, ada Andi Krisna, juga banyak memberikan masukan ke saya, juga sering ngajak bercanda. Itu juga menurunkan intensitas, menurunkan rasa tegang. Jadi ada sebelum match, gojekan dan sebagainya, yes, itu agak menurunkan rasa ketegangan itu, apalagi di semifinal. Saya sampai bilang berulang-ulang sama teman-teman, saya udah udah ide itu hampir gak ada mau diapakan, iki arep kepiye meneh jalannya. Akhirnya itu teman-teman yang motivasi dan sebagainya. Kemudian kiper, pelatih kiper juga sangat-sangat bagus dalam melatih. Kita hanya kemasukan 2 gol kayak nggak salah. Kalau nggak salah kita selama 12 menit itu kita hanya kemasukan 2 gol. 2 gol itu pun 1 gol dari bola set piece, ya, dari bola set piece yang mana kondisinya sulit. Kredit untuk teman-teman semua, ternyata kita bisa menjadi sebuah keluarga yang saling melengkapi. Jadi tidak hanya saya tidak hanya dalam tanda kutip ya merintah, tapi teman-teman ini saling bisa melengkapi, termasuk pergantian pun saya juga pasrah dengan teman-teman. Saya di depan, teman-teman sebagai mata-mata yang lain dari saya bisa langsung mengeksekusi hal-hal tersebut dengan cepat. Akhirnya beberapa kali kita pertandingan lolos dari kekalahan. Selalu yang terakhir, apa harapan Coach kepada seluruh pemain di PSS U13 Coach ke depannya? Anak-anak ini atau pemain-pemain ini adalah bank pemain untuk kita. Mereka adalah investasi besar untuk kita. Anak-anak ini juga, pemain-pemain ini juga spirit luar biasa, mental mereka luar biasa, postur mereka ternyata juga besar-besar ya di kategori usia mereka. Harapannya mereka tetap akan eksis di sini. Mereka akan tetap bersama kita. Saya pun berharap semoga dari dari manajemen terutama bisa memfasilitasi pemain-pemain ini, karena ini adalah fundamental kita 2 tahun ke depan di kompetisi Elite Pro. Kita punya pemain-pemain yang berbakat, punya potensi-potensi lokal daerah kita yang sangat luar biasa. Saya rasa agak percuma kalau mereka sedikit dibiarkan. Saya berharap mereka akan tetap bersama sampai 2 musim yang akan datang, karena membangun tim itu kan tidak secepat kilat, butuh banyak hal yang harus kita benahi. Tapi dengan kita punya investasi di pemain ini untuk kedepannya, kita akan lebih cepat lagi untuk mempersiapkan tim itu. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih, banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya selama 4 musim ini. 2 musim terakhir ini diamanai Coach Anang, musim pertama musim kemarin di U14, musim ini di U13, dan itu sangat-sangat berkesan dan menjadi modal saya ke depan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Coach Anang dan teman-teman yang lain yang sudah mau percaya dengan saya dan dengan apa yang saya lakukan untuk tim. Mungkin itu aja. PSS Sleman, Ali. Oke, tahan. Oke, mantap.